Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa TV Desa. TV Desa memberi kabar baik dan kebaikan. Meskipun kita ditarget 2030 sesuai dengan SDGs, kita ditarget desa tanpa kemiskinan 0% di tahun 2030. Namun Presiden memberikan target capaian SDGs untuk desa tanpa kemiskinan ekstrim itu 2024. Jadi saya ulangi, pemerintah pusat, Presiden memberikan kita target 2024 untuk desa tanpa kemiskinan ekstrim. Ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan juga hal yang mustahil. Dengan catatan kita punya data mikro di desa. Saya ulangi, desa punya data mikro. Desa bisa saja memegang data terkait dengan kemiskinan ekstrim. Desa juga bisa memantau langsung terkait dengan siapa warganya yang masuk kategori miskin ekstrim. Supaya kita tidak ketinggalan informasi, mari sama-sama kita mendengar penyampaian Gus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sahabat-sahabat media yang saya banggakan, sebagaimana arahan Bapak Presiden terkait dengan kemiskinan ekstrim, meskipun SDGs itu menghendaki atau mentargetkan tuntasnya kemiskinan ekstrim sampai 0% itu 2030, namun Pak Presiden mentargetkan ada percepatan. Sahabat-sahabat media yang saya banggakan, sebagaimana arahan Bapak Presiden terkait dengan kemiskinan ekstrim, meskipun SDGs itu menghendaki atau mentargetkan tuntasnya kemiskinan ekstrim sampai 0% itu 2030, namun Pak Presiden mentargetkan ada percepatan, dan tidak main-main percepatannya, bukan setahun 2 tahun, tapi 2024, itu berarti ada 6 tahun percepatan. Nah, tentu ini menjadi tugas kita semua, dan setelah saya dalami, apa yang disampaikan Pak Presiden mentarget 2024 0% itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Bisa terkelola, manageable, sangat manageable. Dengan catatan penanganannya dilakukan pada level desa dan berbasis data mikro. Kenapa seperti itu? Karena kemiskinan ekstrim itu real adanya, bisa dipegang, bukan hanya bisa dirasakan, bisa dipegang, dan permasalahannya juga bisa dilihat. Berarti kuncinya adalah kita mendeteksi siapanya, di mananya, kondisinya bagaimana, kemudian kita menentukan treatment yang perlu dilakukan. Nah, dengan demikian maka miskin ekstrim itu akan tertangani dengan bagus tiap-tiap desa. Nah, kalau 74.961 desa di Indonesia ditambah sekian kelurahan, 300 kelurahan, itu selesai, otomatis kan Indonesia akan selesai dari kemiskinan ekstrim. Nah, itulah makanya kita sudah mengajukan berbagai desain. Salah satu desain yang sangat kita harapkan untuk menjadi referensi di dalam penanganan kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah itu tadi, level desa berbasis data mikro. Teman-teman media yang saya banggakan, ukuran miskin ekstrim itu yang dipakai hari ini oleh BPS untuk kaitannya dengan gerakan penuntasan ini, yaitu merujuk pada pengukuran global yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu penghasilan di bawah parity purchasing power atau P3 setara dengan 1,99 US dollar per kapita
Atau kalau dihitung hari ini, untuk Indonesia kurang lebih 12.000 per kapita per hari. Mungkin ada yang bertanya, loh kok 1,99 ketemu 12.000? Memang ada hitungan-hitungan lain. Jadi konversi barang dengan uang. Nah, kemudian dikonversi juga barang dengan uang di sini. Misalnya yang sering dijadikan ilustrasi itu di Amerika misalnya harga burger sekian dolar. Nah, kalau di Indonesia berapa puluh ribu? Nah, berapa puluh ribu setara berapa dolar? Nah, itulah kemudian ketemu 12.000 per kapita. Nanti ilustrasinya bisa dibaca di tempat di referensi yang ada. Tapi hitungan 12.000 ini sudah melalui rumusan dan kita merujuk pada hitungan-hitungan BPS. Bahkan ada yang sudah bahkan ada turun sedikit sekarang, bukan 12.000, 11.000 persis ya, 11.000 persis. Yang data terbaru, informasi terbaru itu Oktober ini 11.000. Tapi kita masih menggunakan 12.000 aja nggak apa-apa. Selisihnya juga sedikit. Atau nilainya setara dengan penghasilan di bawah 80% garis kemiskinan perdesaan di masing-masing kabupaten kota di Indonesia. Nah, pemutakhiran data SDGs desa yang sudah kita lakukan selama ini dan sekarang masih terus berjalan, itu mencakup juga data penghasilan warga. Jadi di dalam pendataan itu juga ada aplikasi yang terkait dengan menanyakan penghasilan warga. Sehingga kenyataan di lapangan memang sudah bisa kita temukan warga miskin ekstrim by name by address. Ini yang paling penting. Yang tadi saya sebut bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dicermati betul permasalahannya apa, kondisinya bagaimana, tempatnya di mana, siapa, sehingga intervensi apa yang harus dilakukan itu jelas banget. Nah, kalau itu yang saya bilang level desa berbasis data mikro. Nah, itu kita bicara pengukuran warga miskin. Nah, warga miskin ekstrim itu kalau kita klaster, kita kategorikan, itu ada 2 kategori. Yang pertama, warga miskin ekstrim yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Jadi semua atribut kemiskinan itu nempel. Misalnya sudah miskin, lansia, kemudian sendirian. Ini banyak loh kita temukan di desa-desa. Sendirian, tidak bekerja karena memang difabel, karena memang sudah tua, karena kondisinya tidak mungkin untuk bekerja, karena sudah begitu memiliki penyakit kronis dan menaun, dan diikuti dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, dan biasanya berbarengan dengan tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Sudahlah, amat sangat memprihatinkan. Nah, ini kita temukan di desa. Ini yang klaster pertama. Kenapa harus kita klaster? Supaya itu tadi jelas treatmentnya. Karena kalau sudah bicara tentang warga miskin klaster pertama ini, kategori 1 menurut saya, itu sudah jangan bicara pemberdayaan deh. Negara wajib hadir sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 misalnya. Jelas. Nah, jadi ini adalah perintah konstitusi kepada kita untuk menangani secara serius, nggak usah bicara pemberdayaan, karena memang nggak mungkin diberdayakan. Tinggal bagaimana mereka hidupnya sehat, kebutuhan makanan sehari-hari tercukupi, ada kebahagiaan yang kita ciptakan agar mereka merasa bahagia. Misalnya contoh ini yang pernah saya ilustrasikan dan di beberapa daerah desa sudah dimulai diuji coba. Misalnya mereka yang misal tadi sendirian di rumah, kemudian difabel, kemudian akses sosialnya terbatas banget. Nah, dikumpulkan di basis kemiskinan ekstrim itu, mereka ditemukan dengan teman-temannya yang senasib, sambil dikasih apalah hiburan apa dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka bahagia ketemu dengan teman dan bisa memahami dan mensyukuri apapun yang diterima hari ini karena ada temannya. Nah, itu sampai ke sana yang harus kita pikirkan untuk warga miskin ekstrim kategori 1. Jangan bicara pemberdayaan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang harus bicara pemberdayaan, yaitu warga miskin ekstrim
yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup. Ini misalnya usia 15 sampai 64 tahun, tidak memiliki penyakit menaun dan bukan golongan difabel. Jadi mereka masih punya kemampuan untuk bekerja. Lanjut. Nah, rekan-rekan media yang saya banggakan, lalu bagaimana tahapan yang kita coba desain tahapan penanganan warga miskin ekstrim? Yang pertama ada 3 fase, di mana masing-masing fase ada beberapa tahapan. Misalnya contoh fase pertama, yaitu fase pemetaan awal, peta warga miskin ekstrim, ini fase pertama. Kemudian juga langkah di penyusunan rencana anggaran dan DIC. Nah, fase pertama ini kami siap untuk menyiapkan semua ini, menjadi tanggung jawab kami, yaitu Kementerian Desa. Pemetaan awal mengecek hasil pendataan SDGs desa. Nanti saya akan informasikan sudah berapa desa yang sudah selesai. Kemudian peta warga miskin ekstrim per kabupaten, karena kita bicara level desa data mikro. Jangan terlalu luas. Nah, per kabupaten. Nanti kemudian sebenarnya dimulai dari desa, bukan dari kabupaten. Dimulai dari desa, kemudian dari desa ketemu kecamatan, ngitungnya. Setelah kecamatan kita akan ketemu ngitungnya per kabupaten. Nah, sampai langkah ketiga ini, fase pertama menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini juga tidak hal yang mudah, tetapi harus bisa kita wujudkan data-data terkait dengan itu. Nah, kemudian tahap kedua atau fase kedua yang terlibat di sini adalah desa secara langsung, kemudian pemerintah daerah, dan bersama kementerian atau lembaga lain. Apa yang dilakukan di fase kedua ini? Yang pertama adalah konsolidasi data dan lapangan. Jadi begini, rekan-rekan media, kita nggak usah berdebat tentang ini data BPS, ini data BKKBN, ini data Kementerian Sosial, ini datanya siapa, terus ini data desa, hasil pemutakhiran SDGs desa. Nggak usah berdebat itu. Yang penting sekarang, ayo bareng-bareng melakukan konsolidasi semua komponen tadi yang punya data menuju kepada sumber data primer. Sumber data primer di mana? Di desa. Nah, merujuk pada data yang sudah dibikin atau dikumpulkan oleh relawan desa, Pokja relawan desa pendataan itu, ayo dicek bareng-bareng. Apa benar sih si A ini masuk kategori warga miskin ekstrim, kategori 1, si B warga miskin ekstrim kategori 2, keluarga Z masuk kategori miskin ekstrim, keluarga miskin ekstrim kategori 1 atau kategori 2, ayo dicek bareng-bareng di lapangan, dan itulah yang kemudian menjadi evidence base-nya untuk kegiatan treatment. Dan ini bukan hal yang sulit, jangan membayangkan kemudian semuanya turun. Enggak perlu semuanya turun. Cukup dilihat data-data makronya, kemudian diminta desa untuk mengecek lagi, ini kok berbeda dan seterusnya. Desa punya, dan desa bisa. Ini yang penting. Nah, di desa kan bisa RT. Kalau sudah ngomong basis RT, itu pasti akan valid datanya. Karena levelnya sangat kecil, sudah kewilayahannya sudah di bawah desa. Karena memang kita sudah bicara untuk penanganan tuntas kemiskinan ekstrim ini harus bicara warga. Tidak boleh lagi bicara RT, tapi bicara warga, paling tinggi adalah keluarga. Nah, setelah konsolidasi data, paling lama 10 hari lah untuk konsolidasi data ini. Kalau semua gerak per desa, setiap kabupaten. Karena setiap kabupaten kan ada DPMD-nya, ada BKKBN-nya, ada dinas sosialnya, kemudian ada camat. Mereka gerak bareng dalam satu kabupaten, saya jamin 10 hari selesai untuk konsolidasi data. Datanya dikumpulkan, disandingkan semua. Nah, sehingga kita nggak usah lah ngomong ini ada perbedaan. Iya, selalu ada beda. Jangankan data warga miskin. Banyak sekali data-data kita antara satu lembaga dengan lembaga lain atas data yang sama. Misalnya data ASN aja lah, mohon maaf. Itu saya yakin juga beda-beda datanya antar daerah. Nah, ini makanya kita nggak usah berdebat itu.
Ini menurut saya begitu. Yang kedua, berikutnya setelah konsolidasi data, bikinlah rencana aksi, milestone pemenuhan, kemudian anggaran, PIC, dan lain-lain. Sehingga akan menjadi roadmap. Nah, menurut saya roadmap-nya adalah roadmap yang disusun oleh pemerintah daerah, bupati, kepala daerah, wali kota. Mereka lah yang kita minta tolong untuk menyusun roadmap berdasarkan data yang ada. Kementerian lembaga ini ngikuti roadmap-nya kepala daerah. Pasti satu tujuannya, pasti satu fokus penanganannya. Karena roadmap-nya jangan kemudian Kementerian Desa bikin roadmap sendiri, kemudian kementerian lain nggak akan selesai, pasti tabrakan lagi di lapangan. Tapi kalau yang bikin roadmap kepala daerah, bupati atau wali kota, pasti dijamin mudah, transparan dan jelas, sehingga intervensi Kementerian Desa di mana, apa, intervensi Kementerian PUPR di mana, apa, dan seterusnya, kementerian yang terkait dengan penuntasan warga miskin ekstrim ini. Nah, itu dilaksanakan di tahap yang ketiga, yaitu tahap implementasi. Di situ yang terlibat desa pasti karena lokus kegiatan, kemudian pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan. Nah, yang tidak kalah pentingnya setelah implementasi adalah monitoring keberlanjutan. Nah, ini yang mutlak. Jangan sampai setelah dinyatakan 0% atau tidak ada lagi warga miskin ekstrim yang belum tertangani. Jadi ukurannya 0 itu adalah seluruh warga miskin ekstrim di satu zona, misalnya desa, sudah tertangani dengan baik. Dan dengan penanganan itu dia sudah keluar dari klaster warga miskin ekstrim atau keluarga miskin ekstrim dengan ukuran 1,99 US dollar atau Rp12.000 per hari per kapita. Nah, ini harus dimonitoring, tidak bisa dibiarkan begitu saja, supaya tidak lagi ada penambahan warga miskin atau penambahan dalam arti ada warga baru atau kembali ke yang sudah tertangani tadi, kembali ke di bawah 1,99 US dollar atau setara Rp12.000. Nah, kemudian kalau kita coba ngitung penanganannya dengan berbasis desa, dengan level desa, menggunakan pendekatan level desa berbasis data mikro, misalnya fase pertama ini 2021-2022 pertengahan mungkin, itu kita harus bisa menyelesaikan 35 kabupaten kota. Itu ada di NTT, Papua, Papua Barat, kemudian Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jumlah desa di situ, di 35 kota itu adalah 8.264 desa, ditambah kelurahan. Nanti penanganannya kelurahan juga tidak jauh beda, tapi ini bukan wilayahnya Kementerian Desa, dan pasti sudah ada desain-desain yang sangat bagus untuk penanganan di level kelurahan. Karena level kelurahan itu relatif lebih, masyarakatnya lebih mudah dijangkau. Kemudian fase kedua, 2022, mungkin mulai awal kita pemetaan dan seterusnya, dan sampai implementasi itu 138 kabupaten kota atau 29.632 desa. Baru di 2023 kita akan masuk di 261 kabupaten kota atau setara 37.523 desa. Nah, karena full 1 tahun ini yang 261. Kalau yang fase kedua ini kan ada yang baru dimulai 2021 akhir, maka 2022 juga masih garap yang 35 kabupaten ditambah dengan 138 kabupaten kota. Sehingga harapannya di tahun 2024 ini tinggal menyelesaikan residu-residu yang belum tertangani dengan bagus di fase 1, 2, 3 kalau memang ditemukan. Nah, disinilah kemudian yang saya sebut ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil bahwa di tahun 2024 betul yang ditargetkan Pak Presiden, kita sudah bisa menuntaskan kemiskinan ekstrim sampai pada posisi 0%. Sahabat-sahabat media yang saya banggakan, selanjutnya kita akan lihat macet. Nah, aksinya, aksi penanganan warga miskin ekstrim.
Jadi actionnya paling tidak ada 5. Pertama, kita harus bicara tentang pengurangan pengeluaran. Jadi bagaimana pengeluaran warga miskin ekstrim tadi tidak sama dengan pengeluaran warga masyarakat pada umumnya. Misalnya, warga miskin ekstrim yang kategori 1, nggak usah dibebani berpikir bagaimana makan tiap hari atau pemenuhan asupan kalori harian. Ini yang warga miskin kategori 1. Kenapa ini harus difikirkan? Ya memang itu tadi, negara harus hadir, kita harus hadir. Bagaimana dia jangan sampai tidak makan, atau sehari makan, sehari tidak makan, atau makan sehari sekali, nggak boleh terjadi. Maka harus difikirkan gerakan asupan kalori harian. Yang kedua, bedah rumah. Kondisi rumah yang tidak layak huni segera diselesaikan. Yang ketiga, subsidi listrik. Nah, ini anggarannya sudah banyak, program ini sudah jalan. Tinggal memastikan bahwa program ini memang dirasakan oleh mereka yang memang berhak. Kemudian cek kesehatan bagi yang berpenyakit penaun, kronis, dan seterusnya. Tidak perlu berpikir untuk bagaimana membeli obat, bagaimana membayar uang periksa, dan seterusnya, mengeluarkan dan seterusnya, karena semua sudah ditangani atau dihandle oleh pemerintah. BPJS Kesehatan juga begitu. Pendidikan anak di kelompok itu, kelompok miskin ekstrim kategori 1, juga sudah tertangani. Karena sudah ada kartu Indonesia Pintar, dan semuanya sudah ada. Bukan membuat baru. Semuanya sudah ada, tinggal menerapkan. Paling yang bikin baru itu gerakan asupan kalori harian. Tetapi desa sudah pengalaman. Banyak sudah desa yang bisa melakukan itu. Dan saya sudah melihat sendiri. Bahkan setiap hari desa itu bisa memberi makan, itu pun lumbung desanya masih tersisa dalam kurun setahun. Sehingga sisanya dijual, bisa dibelikan pakaian untuk warga miskin yang masuk kategori penanganan itu. Mereka belum kita ajak ngomong tentang penuntasan warga miskin ekstrim, mereka sudah berjalan. Ini loh hebatnya desa itu kan di situ. Apalagi kemudian kita ajak diskusi dan kita bantu pemetaan, penanganan, dan intervensinya juga ada, pasti selesai sudah. Nah, selain pengurangan pengeluaran, kita juga berpikir meningkatkan pendapatan. PST, kartu prakerja, BLT, dan lain-lain. Jadi peningkatan pendapatan itu adalah income yang dihasilkan meskipun itu program yang dibikin, misalnya BLT. Dengan dapat 300.000 per bulan, tanpa harus memikirkan pengeluaran tadi, ini kan sudah nilainya tinggi. Ini kayak persis dengan P3 tadi, tentang 1,9 kok jadinya setara 12.000 itu sama dengan ini. Satu keluarga menerima 300.000 dari BLT misalnya, tapi dia sudah tidak memikirkan tentang listrik, tidak memikirkan tentang rumahnya yang sudah direhab tadi, air bersihnya sudah tercukupi, tidak memikirkan sekolahnya anak, tidak memikirkan biaya pemeriksaan kesehatan, 300.000 ini berarti nilainya luar biasa, besar banget. Bandingkan dengan 300.000 dipegang oleh keluarga yang masih harus memikirkan listrik, memikirkan sekolah anak, memikirkan rumah yang sanitasi air bersihnya nggak memenuhi syarat. Pasti 300.000 ini sangat tidak berarti dengan kondisi itu. Nah, itu persis dengan tadi P3 tadi terkait dengan 1,99 US dollar. Nah, yang ketiga, maka peningkatan pendapatan banyak sekali program sudah berjalan. BLT sudah, padat karya misalnya. Semua kementerian, banyak kementerian, bukan semua, banyak kementerian ada program padat karya. Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan seterusnya. Kemudian program-program pemberdayaan banyak banget, dan banyak juga bank-bank yang juga melakukan pendampingan pemberdayaan, selain tentu Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian BUMDes ini juga pemberdayaan dan seterusnya. Yang ketiga, pembangunan kewilayahan. Nah, sanitasi pemukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim didahulukan penyelesaiannya. Sarana prasarana transportasi pemukiman maupun sarana transportasi warga, misalnya yang difabel, itu harus segera disediakan. Dan itu ada semua programnya. Tinggal itu tadi lebih menetapkan sasaran supaya tepat betul sesuai dengan
yang membutuhkan. Nah, kemudian yang keempat, aksi yang keempat adalah pendampingan. Nah, pendampingan ini sekaligus untuk keberlanjutan. Misalnya pemerintah daerah harus mendampingi, Kementerian Desa juga mendampingi fokus RKP Des. Nah, permen tentang perencanaan bangunan sudah kita keluarkan dan pendampingannya sudah ada pola-polanya. Sehingga dana desa misalnya ditambah dengan ADD itu betul-betul berpihak pada keberlanjutan penanganan warga miskin ekstrim. Kemudian pendampingan keluarga miskin ekstrim bisa oleh desa, bisa oleh pendamping desa, siapapun nanti terlibat di dalam pendampingan. Dan yang kelima, aksi yang kelima adalah melembagakan atau adanya sebuah lembaga yang mengawal keberlanjutan itu supaya tidak turun lagi, tidak muncul lagi warga miskin ekstrim sudah tertangani atau tidak ada tambahan warga miskin ekstrim baru. Nah, kelembagaan ini misalnya contoh aja ini, misalnya posyandu kesejahteraan di basis-basis kemiskinan ekstrim. Basis kemiskinan ekstrim itu RT. Misalnya saya contohkan tadi, bagaimana warga miskin ekstrim yang sendiri-sendiri tadi, ada kegiatan rutin mereka dikumpulkan dalam satu tempat, entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, didampingi, ya diperiksa kesehatannya, diajak bersukaria, ketemu teman-teman setara, dan seterusnya. Nah, sehingga mereka ada kebahagiaan dan membuka akses sosial, relasi sosial yang lebih bagus, dan itu pasti akan menjadikan mereka semakin sehat karena kondisi psikologisnya tertangani dengan bagus. Nah, siapa yang menangani? Misalnya posyandu kesejahteraan ini yang menangani. Kenapa kita usulkan posyandu? Kata posyandu itu sudah sangat familiar. Semua warga masyarakat desa sudah kenal dengan posyandu, dan persepsi tentang posyandu pasti bicara tentang gotong royong, bicara tentang kesalehan sosial, kebersamaan, dan seterusnya. Dan pada kenyataannya di desa-desa itu sudah berkembang. Tidak lagi posyandu seperti saya waktu kecil, yaitu kesehatan ibu dan anak. Tidak hanya itu, sekarang ada posyandu remaja, ada posyandu ODGG, ODGJ orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, ada posyandu itu. Ada lagi posyandu lansia, ada. Nah, saya juga mencoba menggulirkan posyandu kesejahteraan ini kan juga inspirasinya dari posyandu lansia. Karena tidak semua lansia bicara tentang warga miskin ekstrim. Bisa juga bukan lansia tapi kondisi penyakit menaun, difabel, tapi dia belum lansia, nah dia juga harus masuk dikelola juga di posyandu kesejahteraan. Nah, dengan demikian jelas sekali dari hulu sampai hilir, kemudian bagaimana monitoringnya dan seterusnya, itu aksi penanganan warga miskin ekstrim ini begitu sangat operasional. Nah, kira-kira itu konsep yang kita bangun. Nah, selanjutnya saya ingin kasih contoh. Oh, ini tentang hasil pendataan dari yang saya ceritakan tadi. Jadi sampai hari ini, teman-teman media, pemutakhiran data berbasis SDGs desa itu sudah desa yang sudah menyelesaikan 44.520 desa atau sekitar 59% desa sudah menyelesaikan pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Rukun tetangga yang data yang masuk itu sudah 485.280 rukun tetangga. Jadi sudah levelnya kita sudah ngomong rukun tetangga. Bahkan keluarga 30.901.327 keluarga, warganya ada 92.172.656 jiwa. Nah, kalau diasumsikan warga desa itu kan 118 juta. Berarti tinggal sekian itu sudah 76% yang masuk. Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Desa, ada relawan pendataan desa yang diketuai ex officio oleh sekretaris desa. Nah, penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data yang 44.000 itu 1.572.000
553.390.689 rupiah. Itu yang dipakai. Lah kalau dibagi 44.520 berapa itu? Berapa per desa rata-rata berapa itu? 23 juta, murah banget. Rata-rata per desa hanya 23 juta dibutuhkan dana untuk pemutakhiran data yang begitu lengkap, begitu komplit. Dan sesuai dengan pasal 20 Permen Desa PDTT 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, ayat 1, desa merupakan pemilik data dasar SDGs desa. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3, data desa, data SDGs desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Ini artinya, teman-teman media, data yang ada itu adalah milik desa, bukan milik Kementerian Desa. Kementerian Desa hanya memfasilitasi dan mengkonsolidasi, kemudian semuanya ketika bicara BNM by address pun itu miliknya desa, bukan miliknya Kementerian Desa. Kepala desa berkewajiban mengelola data SDGs desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara menetapkan data dasar di sistem informasi desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Nah, untuk tanda tangan elektronik ini masih belum dipenuhi oleh lembaga Badan Sandi Negara. Kita sudah ajukan. Kenapa harus ada elektronik supaya akuntabilitasnya mudah, karena sekarang sudah bicara sistem informasi desa, sudah bicara desa digital dan seterusnya. Jadi sudah harus kita mulai kenalkan bahwa tanda tangan elektronik itu ada dan kepala desa bisa menggunakan tanda tangan elektronik untuk kepentingan misalnya pencairan dana dan seterusnya, termasuk untuk pendamping desa, untuk kontrak dan seterusnya ke depan cukup menggunakan tanda tangan elektronik. Kemudian merawat dan melindungi data SDGs dan seterusnya. Artinya sudah kita atur sedemikian rupa bahwa data-data yang ada itu ownernya adalah desa. Sehingga nanti yang bisa membuka sampai detail per by name by address itu kepala desa. Ada 2 yang kita kasih kunci untuk bisa membuka masuk sampai melakukan edit, melakukan pemutakhiran dan seterusnya, itu adalah kepala desa dan sekretaris desa. Nah, untuk lokasi penanganan warga miskin ekstrim tahun 2021, sebagaimana saya singgung tadi, itu ada 7 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Jawa Barat, Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu, Karawang. Jawa Tengah, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, Brebes. Jawa Timur, Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sumeneb. NTT, Sumba Timur, Timur Tengah Selatan, Rotendao, Sumba Tengah, Manggarai Timur. Maluku, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram bagian Timur, Maluku Barat Daya, Papua, Membramo Tengah, Jaya Wijaya, Puncak Jaya, Lani Jaya, Delia, dan Papua Barat, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrau, Maibrat, Manokwari Selatan. Itulah teman-teman. Nah, sekarang saya ingin kasih contoh peta tentang data SDGs desa, berbasis desa. Nanti yang ini digunakan sebagai basis untuk melakukan konsolidasi dan sekaligus treatment. Misalnya ini Kabupaten Bojonegoro. Jumlah warga desa 1.035.416 jiwa dari 1.350.000 konon hari ini data penduduk Kabupaten Bojonegoro. Nah, sehingga dari 1.350.000 penduduk di Kabupaten Bojonegoro, 1.035.416 ada di desa. Jumlah warga miskin ekstrim di Kabupaten Bojonegoro itu ada 96.837 jiwa. Dengan kategori 1, 14.059 jiwa. Ini nanti bicara tentang asupan kalori harian yang tadi saya jelaskan. Jadi kebutuhan gerakan asupan kalori harian di Kabupaten Bojonegoro mengcover 14.059 jiwa se-Kabupaten Bojonegoro, menyebar di desa-desa di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan kategori 2 yang nanti butuh treatment pemberdayaan dan seterusnya itu 82.778 jiwa. Jumlah keluarga di desa itu ada 321.306 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga miskin ekstrim di desa
itu 36.158. Sehingga kalau ditanya berapa sih keluarga miskin yang miskin di desa di Bojonegoro, 36.158 keluarga dari 321.306 keluarga. Jumlah rukun tetangga ada 7.619 RT di 419 desa dan jumlah kelurahannya ada 11 kelurahan. Jumlah desa yang didiami warga miskin ekstrim ada 418. Itu artinya hanya satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang tidak ada warga miskin ekstrimnya. Sedangkan yang kategori 1 itu ada di 415 desa. Itu artinya hanya 4 desa yang tidak ada warga miskin ekstrim. Kemudian yang kategori 2 ada di 417 desa. Jumlah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro 28 kecamatan, didiami semua kecamatan ada warga miskin ekstrimnya. Nah, ini contoh profil singkat desa di Bojonegoro. Nah, kita coba detailkan lagi. Warga miskin ekstrim desa kategori 1 di Kabupaten Bojonegoro. Jumlah warga desa miskin ekstrim kategori 1 tadi 14.059 orang, itu yang butuh gerakan asupan kalori harian secara gotong royong. Ini sangat bisa dilakukan dan sudah terbukti. Tidak usah banyak teori, tinggal ngambil replikasi desa-desa yang sudah berhasil melakukan gerakan ini. Ada 3 orang kaya kasih 1 warga miskin, ada 3 keluarga kaya menanggung 1 keluarga miskin, ada model seperti itu. Ada kemudian digabung dalam dapur umum yang dikelola dan itu berjalan sudah setahun, itu berarti kan sudah bagus. Nah, dari 14.059 yang difabel itu 563. Berapa persen itu? Hampir 20% kan? Ya kan? 105 tunanetra, 208 tunarungu, 18 tunawicara, 114 tunadaksa, 43 tunagrahita, 31 tunalaras, 3 cacat kusta, dan 18 cacat ganda. Dari 14.059 yang berpenyakit kronis dan menaun, ada 675 orang. Malaria, 8 orang. Hepatitis, malaria dimasukkan penyakit kronis dan menaun. Ini oleh mereka, warga desa. Hepatitis, 8 orang. Gizi buruk, 10 orang. Jantung, 113 orang. TB paru, ini cukup tinggi nih. Rata-rata di desa cukup tinggi, 164 orang TB paru. Kanker, 9 orang. Diabetes juga cukup tinggi, 249 orang. Ini contoh breakdown. Kemudian yang kategori 2, 67.265 orang, itu yang bekerja 31.424 orang, sedang mencari kerja 2.901 orang, yang tidak bekerja 8.000 sekian, yang bersekolah 4.000 sekian, ibu rumah tangganya 19.000 sekian. Anak-anak yang usia 0-14 tahun di dalam keluarga miskin ekstrim kategori 2 itu 15.513 anak. Kebutuhan kegiatan pemberdayaan dan seterusnya. Dengan data ini jelas sekali siapa sih yang harus ditreatment awal dengan pemberdayaan itu. Ada program padat karya. Nah, mereka lah yang harus mendapatkan kesempatan pertama untuk ikut padat karya. Padat karya tunai desa, mereka juga yang mendapat kesempatan pertama. Ditambah lagi penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur dengan model swakelola. Mereka lah yang juga harus mendapatkan kesempatan pertama untuk ikut bekerja si desa dalam rangka membangun dengan menggunakan dana desa dan seterusnya. Nah, dengan ini jelas sekali, apalagi kita breakdown lagi, petani pemilik lahan itu 12.000, petani penyewa 1.786. Kita mau treatment pemberdayaan pertanian, jelas orangnya seperti itu. Buruh tani 4.000, nelayan pemilik perahu 18, penyewa perahu 7 dan seterusnya. Data ini. Nah, kita tidak usah berdebat data ini betul atau tidak. Ini milik desa, mereka mengumpulkan. Ayo sama-sama kita garap di desa, maka kita akan ketemu, otomatis akan ketemu. Sekaligus melakukan konsolidasi data, itu yang saya maksud. Dan desa ternyata bisa loh mengumpulkan data seperti ini. Yang penting mereka dikasih arahan, dikasih fasilitas. Dan kita nggak lama memberikan arahan kepada desa untuk melakukan ini. Ini satu bukti bahwa desa bisa.
Itu makanya di slide ini ujung bawah kanan itu kan ada tulisan desa bisa. Itu wujud apresiasi saya yang luar biasa kepada desa-desa yang ternyata memang sebenarnya punya kemampuan luar biasa. Tinggal bagaimana kita asah dan kemudian kita berikan hak-haknya untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan, peningkatan warga masyarakat dan seterusnya. Lanjut. Nah, contoh lebih mikro lagi, level desa sekarang. Di Kecamatan Padangan. Contoh, 1, Desa Banjarrejo. Jumlah penduduknya 3.665 jiwa. Jumlah warga miskin ekstrimnya 109 jiwa di 11 RT. Dari 19 RT. Nah, kan lebih fokus lagi. Berarti ada 8 RT di Desa Banjarrejo yang tidak ada warga miskin ekstrim. Berarti kita menangani warga miskin fokus di 11 RT. 62 keluarga ada di 11 RT itu tadi. Gerakan asupan kalau harian cuma 14 jiwa. Nah, nggak banyak kan kalau sudah di breakdown desa? 14 jiwa di 6 RT. Nah, tidak lagi 11 RT. Jadi yang butuh gerakan asupan kalori harian hanya 6 RT. Padahal desanya banyak. Sehingga lintas RT nanti digerakkan untuk membantu 6 RT tadi. Itu yang saya sangat optimis. Gerakan asupan kalori harian itu bisa. Gerakan peningkatan gizi anak di 6 RT juga. Padat karya 39 jiwa di 9 RT. Pemberdayaan kerja UMKM atau BUMDes atau apalagi pertanian dan seterusnya itu 29 jiwa di 9 RT. Terus data-data konkret ini kebutuhan gas, kebutuhan bedah rumah, 62 keluarga. Berarti semua keluarga miskin ekstrim di Desa Banjarrejo rumahnya butuh dibedah. Meskipun ya anggaran yang dicantumkan di sini pasti rata-rata. Misalnya 62 itu berarti 7,5 jutaan kira-kira ya. Ya, 7,5 jutaan per rumah. Padahal tidak selalu 7,5 juta. Bisa lebih, 10 juta. Bisa juga kurang. Misalnya ternyata hanya butuh lantai saja yang dibedah rumah karena semuanya sudah bagus. Ternyata ada rumah yang butuh bedah rumah tapi MCK-nya saja, air bersihnya saja, dan seterusnya. Tidak semua kemudian harus dibedah, direhab. Nah, sehingga anggap aja rata-rata 7,5 berarti butuh 465 juta. Nah, kebutuhan anggaran untuk Desa Banjarrejo saja hanya 835 juta 800.000 rupiah. Kenapa? Karena semuanya yang lain sudah ada semua fasilitasnya. Nah, ini kalau kemudian diintervensi oleh berbagai kementerian lembaga, APBD kabupaten, APBD provinsi, dana desa, tuntas. Nah, ini makanya enaknya bicara penanganan di level desa dan berbasis data mikro. Bla bla bla, ada sekian desa, contoh ada yang 768 juta kebutuhannya. Kemudian Desa Dengok butuh 360, Desa Kedung 600 sekian, ada yang tinggi ini 1 miliar. Desa Ngasinan, ini tinggi berarti kan, sangat tinggi, 73 keluarga, 18 RT dari 21 RT. Nah, hanya 3 RT yang tidak ada warga miskin ekstrim dan seterusnya. Nah, kalau 1,7 juga ada dan seterusnya. Sampai ada berapa desa itu di Kecamatan Padangan tadi? 12 ya? 16. Nah, coba desa ke-16. Nah, Desa Tebon 724 juta. Nah, agregatifnya kita lihat sekarang kebutuhan sekecamatan Padangan tadi hanya butuh 10 miliar 444 juta 550.000 menyelesaikan kemiskinan ekstrim sekecamatan Padangan. Nah, ini kecamatan-kecamatan selesai, desa seluruh Bojonegoro selesai. Kita lihat sekarang sekabupaten Bojonegoro butuh berapa? Hanya 404 miliar 708.500 juta rupiah. APBD Bojonegoro itu hampir 7 triliun. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini sangat mudah. Ini kenapa kemudian Bojonegoro yang saya angkat, karena Bojonegoro sudah berkomitmen akan menuntaskan sesuai dengan kemampuan keuangan yang kapasitas fiskal yang dimiliki, dan tentu ketika ada dukungan dari pemerintah pusat juga sangat senang. Makanya yang kita contohkan ini Bojonegoro seizin bupatinya, tentu sebagai ilustrasi aja. Nah, nanti
gambaran konkretnya seperti inilah kira-kira penanganan warga miskin ekstrim di desa. Teman-teman media, saya pikir itu yang bisa sampaikan untuk kali ini. Nanti hal lain yang terkait dengan dana desa dan seterusnya sekilas saja.